Go Kids! Hai adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Phoebe. Dan hari ini kita boleh bersama-sama lagi berkumpul untuk memuji Tuhan di Go Kids. Adik-adik sekalian, Kakak Phoebe dan semua tim Go Kids mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video-video kalian ke tim Go Kids. Dan kita sudah lihat semua video-video kalian, hasilnya bagus-bagus sekali. Terima kasih ya. Sekarang kita mau memulai ibadahnya. Kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan kepada kami. Dan kami boleh kembali kepada Tuhan, memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan, dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekalian, sudah tidak sabar ya untuk memuji Tuhan? Ayo kita bernyanyi bersama-sama, kita angkat suara kita memuji Tuhan. Indahnya memuji Tuhan, indahnya memuji Tuhan, indahnya memuji Tuhan. Jalan dalam terang Tuhan, jalan-jalan di dalam terang, jalan-jalan di dalam terang, jalan-jalan di dalam terang, jalan dalam terang Tuhan. Indahnya melayani Tuhan, indahnya melayani Tuhan, indahnya melayani Tuhan. Jalan dalam terang Tuhan, jalan-jalan di dalam terang, jalan-jalan di dalam terang, jalan-jalan di dalam terang, jalan dalam terang Tuhan. Indahnya mengasihi Tuhan, indahnya mengasihi Tuhan, indahnya mengasihi Tuhan. Jalan dalam terang Tuhan, jalan-jalan di dalam terang, jalan-jalan di dalam terang, jalan-jalan di dalam terang, jalan dalam terang Tuhan. Rachel! Kenapa kamu tidak menjawab mamamu, Rachel? Dia itu hanya akan menyuruhku untuk belajar. Tidakkah kamu harus mendengarnya? Tapi kita masih bermain. Ini mengingatkan aku tentang cerita Samuel. Sungguh, ada apa cerita itu? Ceritakan padaku, ceritakan padaku. Sabar, Rachel, aku akan ceritakannya. Tetapi berjanjilah, kamu akan mendengar mamamu setelah mendengarkan ceritanya. Ya, aku janji. Aku sangat ingin mendengarkan ceritanya. Ada seorang anak laki-laki namanya Samuel, anaknya Hana. Dia sedang melayani Tuhan. Dia ada di bawah pengawasan Eli, seorang imam yang hampir buta, yang tinggal di kemah suci di mana ada tabut perjanjian Tuhan. Pada waktu itu, Tuhan jarang berbicara langsung pada umatnya. Pada suatu malam,
ketika Samuel sudah berbaring di tempat tidurnya, Tuhan memanggilnya. Samuel belum mengenal suara Tuhan dan dia menjawab, "Ya Bapa, aku datang." Dia segera lari menghampiri Imam Eli. Dia berpikir itu adalah Imam Eli dan berkata, "Ini aku, mengapa Bapa memanggilku?" Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggilmu, kembalilah tidur. Jadi Samuel kembali ke tempat tidurnya dan kemudian Tuhan memanggilnya lagi. Samuel. Samuel kembali menghampiri Imam Eli dan dia berkata, "Ini aku, mengapa Bapa memanggilku?" Tetapi Imam Eli berkata kepadanya lagi, Aku tidak memanggilmu, kembalilah tidur. Samuel belum mengenal Tuhan. Tuhan belum pernah bicara langsung kepadanya sebelumnya. Tuhan memanggil Samuel untuk ketiga kalinya. Dia segera bangun dan segera menemui Imam Eli. "Ini aku, mengapa Bapa memanggilku?" Kemudian Imam Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Kali ini dia berkata kepada Samuel, Kembalilah tidur. Kalau ada seorang memanggilmu lagi, berkatalah, bicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan. Jadi Samuel melakukan apa yang dikatakan Imam Eli ketika Tuhan memanggilnya lagi. Samuel, Samuel. "Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu ini mendengar." Tuhan berkata kepada Samuel, Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel yang akan mengejutkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Aku tidak akan berhenti sampai aku menyelesaikan apa yang sudah aku katakan tentang Eli dan keluarganya. Aku telah memberitahu dia bahwa aku akan menghukum keluarganya selamanya, karena anak-anaknya telah menghujat aku, tetapi dia tidak memarahi mereka. Kesalahan mereka tidak akan pernah dihapus dengan korban sembelihan atau korban sajian. Samuel tidur sampai pagi. Dia takut untuk mengatakan pada Imam Eli tentang apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Tetapi Imam Eli berkata kepadanya, Samuel anakku, apa yang dikatakan Tuhan kepadamu? Jangan menyembunyikan daripadaku, Tuhan akan menghukummu. Jadi Samuel mengatakan kepada Imam Eli semua yang dikatakan Tuhan kepadanya. Sesudah itu Eli berkata, Dia adalah Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Halo teman-teman, nama saya Baba. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di sini. Apakah kalian suka cerita kita hari ini? Karena Samuel mau menceritakan pada Eli tentang apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Maka Tuhan menjadikan dia seorang nabi yang harus mengatakan firman Tuhan kepada semua orang sampai dia lanjut umur. Tuhan sanggup memakai Samuel meskipun dia masih sangat muda. Dan dia mau memakaimu juga. Dia berbicara padamu sekarang. Sekaranglah waktunya untuk mendengarkan Tuhan sama seperti yang Samuel lakukan.
Hanya memakai hidupmu untuk kemuliaannya. Terima kasih untuk ceritanya yang luar biasa, Hani. Aku baru menyadari bahwa mendengarkan itu sangat penting. Benar, Rachel. Kita perlu mendengar, terutama dalam mendengarkan Tuhan. Karena Dia yang tahu apa yang paling baik untuk kita. Rachel, berapa kali Mama harus memanggilmu? Ingatlah apa yang pelajari kita hari ini. Ups, maaf Ma, aku datang. Ayo Hani, kita belajar bersama. Tentu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 8b. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi ya, Efesus 5 ayat 8b. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Wow, adik-adik semuanya, ternyata dari cerita Alkitab tadi kita jadi tahu ya bahwa Samuel menganggap mendengarkan suara Tuhan itu sangat penting. Jadi kakak berharap adik-adik semua juga belajar hal yang sama seperti Samuel. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ya caranya kita mendengarkan suara Tuhan? Dengan membaca Alkitab. Terus bagaimana caranya supaya Tuhan bisa mendengarkan suara kita? Dengan cara berdoa, pinter. Nah adik-adik sekalian, supaya Tuhan bisa mendengarkan suara kita, ayo kita berdoa bersama-sama sekaligus menutup Go Kids hari ini ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan kami boleh mendengarkan cerita Alkitab tentang Samuel. Kami mau seperti Samuel ya Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab kami setiap hari. Tolong tuntun kami, berikan kami pengertian dalam hari-hari kami, dalam bermain dan dalam belajar, sehingga kami boleh melakukan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, kita berjumpa lagi di minggu depan ya. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin, di-videoin, terus kirimkan video kalian ke tim Go Kids, oke? Sampai jumpa di acara Go Kids minggu depan. Bye-bye!